setelah selama 2 tahun 7 bulan, kita boleh dikatakan bergulat ya dengan yang namanya pandemi. Saat ini saudara dan saya mungkin merasa bahwa kita semuanya sudah terbebas dari yang namanya pandemi. Pertanyaannya adalah, apakah kita semuanya sudah bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang? Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak. Memang pandemi COVID telah berakhir, tetapi ternyata akhir-akhir ini ada wabah-wabah yang lainnya muncul, ya, yang melanda di Indonesia, bapil katanya, batuk pilek, tapi batuknya cengkal, bisa 2 minggu enggak selesai-selesai. Lalu juga bapil ini melanda yang namanya anak-anak kecil yang masih sekolah di taman kanak-kanak atau SD, sehingga ada di antara mereka karena bapil ini, sampai dimasukkan ke rumah sakit karena sesak. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti di sana saja. Ternyata bagi dunia sendiri, itu sedang dilanda yang namanya krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan, maupun juga yang paling berbahaya saat ini adalah krisis moral. Tanpa disadari krisis ini sudah masuk juga melanda yang namanya Indonesia dengan turunnya daya beli dari masyarakat. Adik saya kebetulan memiliki bisnis kuliner, makanan. Biasanya ramai, akhir-akhir ini turun. Sehingga tiap bulan dia katakan bahwa dia harus tombok. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mengherankan kalau saat ini banyak orang percaya yang sudah mulai menyerah di dalam kehidupannya. Ada beberapa orang percaya yang saya jumpai dan saya kenal, dia berkata, Pak, aku ora kuat maneh wis. Uripku iki wis wangel pol rasanya. Saya tidak pernah melihat orang-orang seperti yang biasanya mengeluh ini adalah orang-orang yang kuat, saya tahu. Tetapi terakhir mereka pada akhirnya juga mengeluh, berkeluh kesah. Kenapa? Enggak tahan Bapak Ibu. Nah banyak di antara mereka ini, anak-anak Tuhan mulai mempertanyakan, Tuhan itu masih ada kah? Keberadaan Tuhan ini loh, masih nyata kah? Kuasanya itu loh, masih nyata. Saudara, kalau Tuhan itu ada kata mereka, kenapa Tuhan mengizinkan pandemi berkepanjangan pada waktu yang lalu? Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan sekarang izinkan adanya krisis energi, krisis pangan, krisis ekonomi yang melanda dunia? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang intinya itu mulai meragukan apakah Tuhan itu ada atau punya kuasa. Nah malam hari ini saya akan mengajak bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir di tempat ini untuk kita merenungkan sebuah tema yaitu kuasa di dalam Tuhan Yesus. Ayat yang menjadi renungan kita di malam hari ini terambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu nanti pada waktu saya membahas poin per poin dari apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah kalau kita baca dari ayat 25 sampai 29, kita tahu bahwa itu dikisahkan ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan belum sembuh pada waktu itu. Bapak Ibu boleh membaca secara lengkap dari ayat 25 sampai 34. Saudara, segala upaya sudah dilakukan oleh perempuan ini, pengobatan oleh semua tabib, mungkin tabib-tabib yang pandai, sampai kondisinya pada waktu itu benar-benar perempuan ini terpuruk atau boleh dikatakan bangkrut. Kenapa? Tidak punya uang lagi, semua hartanya ludes. Tetapi penyakitnya tidak sembuh. Bahkan nanti kalau kita baca di dalam firman Tuhan, penyakitnya ini makin memburuk. Kalau kita ini berada dalam kondisi seperti wanita ini, maka mungkin kita bisa dikatakan wanita atau perempuan ini hopeless. Sudah tidak ada harapan lagi. Markus 5 ayat 25 sampai 26 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wanita ini mungkin merasa bahwa dia punya segala sesuatu. Oleh karena itu fokusnya pada waktu itu adalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan yang namanya keuangan, kemampuannya sendiri. Bahkan dia mengandalkan orang-orang yang ada, yaitu tabib-tabib untuk kesembuhannya. Saat perempuan ini merasa mampu dan berjalan dengan kekuatannya sendiri, kuasa Tuhan tidak pernah ia dapatkan. Pada akhirnya, wanita ini atau perempuan ini menyerah. Dia angkat tangan. Pada waktu dia angkat tangan, justru kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana perempuan yang sudah hopeless, tidak berpengharapan ini, bisa mengalami kuasa Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Langkah apa yang diambil oleh wanita ini atau perempuan ini? Nah langkah inilah yang nantinya akan menjadi patokan bagi saudara dan saya, untuk kita juga mengalami kuasa dari Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Langkah yang pertama, kita akan belajar 3 langkah Bapak Ibu. Langkah yang pertama, yaitu bahwa perempuan ini percaya firman Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Markus 5 ayat 27 di bagian A dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara, perempuan ini di dalam keterpurukannya, di dalam keputusasanya, telah mendengarkan yang dikatakan berita-berita tentang Tuhan Yesus. Perempuan ini mendengar tentang segala karya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memang kalau kita baca di dalam Alkitab tidak mencatat secara detail bagaimana cara perempuan ini mendengar tentang kuasa Tuhan Yesus, si firman hidup itu. Atau juga sejak kapan dia mendengarkan akan berita-berita tentang kehebatan atau kedahsyatan dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, wanita ini berusaha untuk menjumpai Tuhan Yesus ketika dia punya kesempatan saat itu. Nah perempuan ini percaya rupanya, bahwa ketika dia mendengarkan ada pribadi yang hebat yang bernama Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang sangat luar biasa, di mana dia sanggup untuk melakukan mujizat-mujizat. Dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan di dalam kehidupannya. Tuhan yang dia tahu, orang yang dia tahu ini, Tuhan Yesus Kristus ini, mampu untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus yang demam. Mampu juga untuk menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta. Mampu juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah, bahkan mampu untuk mengusir roh-roh jahat, meredakan angin ribut, dan sebagainya. Bagi perempuan ini, pribadi ini, si firman hidup itu, yang namanya Yesus itu sangat hebat bagi dia. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Segala sesuatu yang perempuan ini dengar tentang Yesus, itu ternyata bukan hanya didengar oleh dia, tetapi itu menjadi rema dalam kehidupannya. Dan dia percaya dan yakin bahwa orang inilah yang tepat untuk menyembuhkannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, seperti perempuan ini, apakah saudara saat ini percaya dengan firman yang hidup itu? Dan juga, apakah saudara telah memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, sang firman hidup itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal inilah nantinya yang akan menjawab orang-orang yang meragukan kuasa akan Tuhan Yesus. Jika kita ini Bapak Ibu rajin untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, jika saudara dan saya rajin juga untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, maka saudara dan saya tidak akan pernah menyaksikan atau meragukan kedahsyatan dari Tuhan yang kita sembah itu. Saudara, jangan karena persoalan kita,
tantangan kehidupan kita atau pergumulan kehidupan kita, masalah keluarga kita, masalah keuangan kita, masalah pasangan hidup kita, belum terselesaikan atau belum dijawab oleh Allah, oleh Tuhan yang kita sembah, maka saudara mulai menyaksikan keberadaan Tuhan Yesus dan kuasanya. Lalu kita mulai mundur, nggak mau lagi baca Alkitab, nggak mau lagi mendengarkan firman Tuhan, nggak mau lagi berdoa, nggak mau lagi memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya firman Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus itu dahsyat kuasanya, maka saudara dan saya tidak akan pernah menyaksikan atau meragukan kekuatan atau kedahsyatan Tuhan yang kita sembah itu. Bapak Ibu, kita memang tidak tahu kapan waktunya doa kita atau seruan kita dijawab oleh Tuhan. Karena kalau kita berbicara tentang waktu dijawabnya doa kita atau seruan kita, itu adalah merupakan kedaulatan Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya setiap saat, setiap hari, punya waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, punya waktu untuk berdoa dan memuji menyembah Tuhan dengan tekun. Sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan itu melatih yang namanya kepekaan saudara dan saya untuk mengenal yang namanya jawaban Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Ketika saudara rutin melakukannya, berdoa, memuji Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, memuji, menyembah Dia, percayalah bahwa saudara akan peka akan jawaban-jawaban Tuhan itu. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita karena kita tidak peka akan jawaban dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah, firman yang hidup itu adalah Allah yang dahsyat dan Dia punya kuasa untuk menolong saudara dan saya. Langkah yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan itu bisa kita alami jika saudara dan saya tidak menyerah walaupun di dalam kehidupan saudara dan saya akan menghadapi banyak hambatan ataupun tantangan. Markus 5 ayat 27 di bagian B dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, perempuan ini untuk memperoleh kesembuhan, untuk berjumpa dengan firman Allah yang hidup pada waktu itu, Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah Bapak Ibu. Sangat sulit, tantangannya banyak, hambatannya banyak. Dia harus mengalahkan yang namanya orang-orang yang ada di sekeliling dari Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia harus berjuang di tengah kumpulan orang banyak dengan kondisi tubuh yang sangat lemah. Dia bisa tersenggol oleh orang, dia bisa dihempaskan oleh orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena apa? Karena tubuhnya sangat lemah. Bayangkan pendarahan selama 12 tahun bisa bertahan hidup, itu sudah sangat luar biasa. Dia sudah lemah, tidak punya kekuatan lagi. Kesenggol dikit ataupun terhempas dikit, maka dia akan jatuh nggak karuan. Tidak mudah untuk mendapatkan Kristus pada waktu itu. Tetapi dia tidak kenal menyerah. Saudara, pada zaman itu juga orang yang mengalami atau perempuan yang mengalami pendarahan yang tidak kunjung usai, bagi orang-orang Yahudi di waktu itu, mereka akan dianggap sebagai orang yang najis. Tidak layak untuk didekati. Coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana sulitnya wanita ini. Apa yang dialami oleh wanita atau perempuan ini ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, ternyata saudara dan saya juga bisa mengalami hal yang sama.
Ketika kita sedang mengalami permasalahan, ketika kita sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, untuk kita percaya kepada Tuhan yang punya kuasa yang dahsyat itu, seringkali kita menghadapi yang namanya tantangan atau hambatan. Saudara, untuk kita mengandalkan kuasa dari Tuhan Yesus yang kita sembah, iblis tidak akan tinggal diam. Tantangan itu banyak akan datang justru dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang yang kenal dengan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka bisa melemahkan yang namanya iman kita, bahkan menjatuhkan iman kita. Ada yang mulai mengejek, ada yang mulai melecehkan, menghina kita semuanya. Dengan berkata, mana Tuhanmu? Katanya dia Tuhan yang hidup. Buktinya, engkau sampai saat ini engkau tidak ditolong. Yang lebih ekstrim, ada yang berkata, ngapain masih percaya kepada Tuhan? Ngapain masih ke gereja? Ngapain ke doa malam? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal-hal yang melemahkan iman kita, kita bisa dengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya, mari kita belajar dari perempuan yang sedang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia tidak pernah menyerah. Pengharapannya tidak pernah pudar. Dan saudara tahu, ketika dia tidak menyerah, dan pengharapannya tidak pernah pudar, ternyata dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Dia jamah jubah Tuhan Yesus, dan dia mengalami yang namanya kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang unik di dalam kekristenan. Di mana sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara dan saya ini dilatih untuk tetap punya iman yang kuat, untuk tidak berhenti berjuang atau menyerah sebelum Tuhan menjawab doa atau pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya iman yang kuat, tidak mudah menyerah di dalam kehidupan kita dan terus berjuang, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan yang hidup itu, pastilah akan menjawab dan menolong saudara, dan memberikan akan kasih-Nya, penyertaannya, dan akan membuktikan bahwa Dia hidup dengan mengabulkan semua doa-doa saudara tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau di antara saudara malam hari ini, ketika sedang mengalami permasalahan dalam kehidupan saudara, baik yang mungkin hadir tempat ini maupun yang mengikuti melalui live, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Dan tetaplah percaya, Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang hidup itu, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tetap akan memimpin kehidupan saudara. Dan malam hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, jangan menyerah. Kuatkan kembali iman kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langkah yang harus saudara dan saya lakukan supaya kuasa Tuhan itu bisa kita alami di dalam kehidupan kita, yaitu melakukan yang namanya tindakan iman di dalam kehidupan kita. Ayat 28 sampai 29 berkata, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, wanita ini pertamanya mendengar berita-berita tentang yang namanya Tuhan Yesus. Berita tentang firman Allah yang hidup itu. Ternyata pendengaran akan firman Allah yang hidup itu tidak sia-sia bagi wanita ini.
ketika dia punya kesempatan untuk berjumpa dengan Kristus itu sendiri, dia bertindak, dia mendekati Yesus. Karena bagi dia, Yesuslah yang menjadi satu-satunya harapan bagi dia untuk dia disembuhkan. Saudara, pada waktu perempuan ini mendengar dan mempercayai firman Tuhan, imannya mulai bangkit. Imannya mulai bertumbuh. Dan ketika imannya bangkit dan bertumbuh, dia pun melakukan yang namanya tindakan. Dia hampiri Kristus walaupun banyak tantangannya. Dia jamah jubahnya. Dan pada akhirnya dia mengalami yang namanya kesembuhan. Kuasa dari Tuhan turun atasnya dan dia disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman dari perempuan ini mengalahkan yang namanya kemustahilan. Demikian juga iman kita yang kita miliki ini harus juga bisa mengalahkan yang namanya kemustahilan. Saudara, bagaimana tidak mustahil? Kalau di dalam dunia medis, adakah yang namanya pendarahan bisa disembuhkan hanya dengan menjamah jubahnya? Jubah dari Tuhan Yesus? Enggak mungkin. Tetapi kuasa Tuhan itu membuktikan bahwa kuasa Tuhan mengatasi yang namanya kemustahilan. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita punya iman, maka iman kita ini harus kita praktekkan dengan melalui tindakan nyata kita. Dan tindakan nyata kita itulah yang akan memberikan atau membuat mujizat Tuhan telah bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, kuasa dari Tuhan Yesus yang kita sembah itu masih nyata. Karena dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, kuasanya, mujizatnya itu masih berlaku. Apapun pergumulan kita semuanya, apapun yang Bapak Ibu sedang doakan, apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu saat ini, bertindaklah dengan iman. Katakan juga di dalam hidup Bapak Ibu, saya telah mendapatkan mujizat itu. Saya telah mendapatkan jawaban atas semua pergumulan di dalam kehidupan saya. Dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan ini mengajarkan kepada saudara dan saya, bahwa ternyata di dalam kehidupan kita, tak cukup hanya mendengarkan, tak cukup hanya membaca kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara dan saya harus memiliki iman untuk bertindak. Sehingga tindakan kita itulah yang akan mendatangkan mujizat, kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya juga berkata kepada saudara, kita semuanya, saudara dan saya, diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk meminta secara langsung, untuk memperoleh yang namanya mujizat, ataupun untuk memperoleh yang namanya pertolongan, ataupun untuk memperoleh yang namanya jawaban doa kita, tanpa perlu dibantu oleh orang lain. Saudara, saya melihat fenomena akhir-akhir ini Bapak Ibu. Minta maaf, saya harus katakan dengan terus terang. Tetapi bukan anti ya Bapak Ibu, tidak. Tetapi sekarang banyak anak Tuhan ini yang selalu mengandalkan yang namanya hamba Tuhan. Harus didoakan oleh mereka dulu, baru mereka yakin bahwa mereka akan memperoleh yang namanya mujizat atau pertolongan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya, kita ini diberikan otoritas oleh Tuhan. Kemampuan oleh Tuhan untuk meminta secara langsung kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak menyalahkan ya orang yang meminta tolong kepada hamba Tuhan.
Saya tidak menyalahkan. Saya juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak anti dengan hamba Tuhan yang bisa mendoakan untuk kesembuhan. Ataupun yang memiliki karunia kenabian. Karena saya juga percaya bahwa kemampuan mereka itu bisa untuk menjawab semua pergumulan kita. Tetapi mari pada malam hari ini belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa saudara dan saya juga diberikan kuasa oleh Tuhan untuk meminta secara langsung kepada Dia. Kalau kita mengandalkan hamba Tuhan, itu sama saja kita mengandalkan manusia. Kita tidak percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk menjawab semua doa saudara, memberikan mujizat kepada saudara. Sehingga hati kita lebih banyak berpaut kepada hamba Tuhan itu. Saya hamba Tuhan Bapak Ibu, tetapi saya juga mengajarkan suatu hal yang realistis dalam kehidupan kita. Saudara, sampai kenapa saya mengajarkan hal yang demikian? Karena ada orang yang sangat fanatik, saking fanatiknya kepada hamba Tuhan. Kalau enggak didoakan oleh hamba Tuhan yang tertentu, yang punya karunia-karunia tertentu, mereka menganggap bahwa doa mereka enggak afdol. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Sehingga hati kita akan berpaut kepada manusia, bukan kepada Tuhan yang bisa memberikan yang namanya kesembuhan itu. Nah mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita belajar. Iman itu akan memampukan saudara dan saya untuk bertindak dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan Dia mampu untuk menolong kita secara langsung, bahkan menyatakan mujizatnya secara langsung kepada kita. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh yang namanya kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya tidak boleh mengandalkan yang namanya kekuatan diri kita sendiri, kekuatan mungkin keuangan kita, ataupun kekuatan dari manusia. Tetapi mari kita belajar seperti perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Ketika saudara dan saya mengalami yang namanya pergumulan, tantangan kehidupan, atau masalah kehidupan, mari kita belajar untuk kita bisa percaya kepada firman Tuhan yang hidup itu. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang adalah Tuhan yang hidup itu. Lalu saudara dan saya belajar untuk tidak pernah menyerah, walaupun banyak hambatan ataupun tantangan di dalam kehidupan kita. Dan langkah yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saudara dan saya meresponi dengan tindakan iman di dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah akan tolong kita, akan jawab doa kita, dan akan memberikan mujizat kepada kita.